Israel secara perlahan mulai membuat rencana licik demi mengalahkan Iran. Benjamin Netanyahu bersekongkol dengan Donald Trump untuk menghilangkan Ali Khamenei. Rencana ini langsung dibalas oleh Iran dengan mengirimkan rudal-rudal canggihnya ke wilayah bangsa Zionis. Selain itu, Israel semakin kesulitan setelah Korea Utara juga memutuskan untuk menekan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Rencana Netanyahu Ali Khamenei. Israel semakin panik karena terus dipojokkan Iran lewat jalur peperangan. Bukannya sadar diri, negeri Zionis malah berniat mengeluarkan cara licik untuk membalikkan keadaan. Pasalnya, militer IDF ingin Ayatollah Ali Khamenei. Rezim Benjamin Netanyahu percaya rencana menghilangkan pemimpin agung Iran bisa memenangkan perang. Israel sendiri sangat optimis bisa menjalankan rencana jahatnya dalam waktu dekat. Apalagi mereka berhasil menghabisi beberapa jenderal ternama milik negeri para mullah. Salah satunya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mohammad Bagheri yang gugur dalam serangan pertama Israel. Parahnya, akal bulus ini keluar langsung dari mulut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Itu nggak akan meningkatkan konflik, justru itu akan mengakhiri konflik. Iran menginginkan perang abadi dan telah menyeret kami. Israel hanya dapat menghentikannya dengan melawan kekuatan jahat. Namun Israel masih cukup waras untuk tidak melakukan rencananya sendirian. Alhasil, negeri susu langsung merengek bantuan kepada Amerika Serikat selaku rekan terkuatnya. Mendengar permohonan Netanyahu, Donald Trump langsung melakukan aksi nyata. Presiden ke-47 AS ini dikabarkan siap mengerahkan amunisi militer untuk membantu Israel. Bahkan negeri Paman Sam disebut sudah mengantongi bom khusus demi meledakkan Teheran. Ranjau tersebut diklaim punya berat 30.000 pon dan bisa menembus tanah hingga 200 kaki. Dengan kekuatan tersebut, Trump langsung sesumbar bisa menghabisi seluruh Iran termasuk Ali Khamenei. Kami sekarang memiliki kendali penuh dan total atas langit di atas Iran. Kami tahu persis di mana yang disebut pemimpin tertinggi bersembunyi. Kami tidak akan menghabisinya, setidaknya tidak untuk saat ini, ujar Trump, memantik kemarahan Iran. Rencana licik Israel dan Amerika Serikat rupanya sampai ke telinga Ayatollah Ali Khamenei. Mendengar akal bulus duo sejoli ini, pemimpin agung Iran langsung naik pitam. Amarah politikus 86 tahun itu makin pecah usai dipaksa menyerah tanpa syarat. Bukannya tumbang, Ali Khamenei malah menantang balik Israel dan Amerika. Menurutnya, Iran gak akan menunjukkan belas kasihan kepada dua negara tersebut. Bahkan dirinya menyebut Israel dan Amerika bakal dihadapkan masalah serius jika berani macam-macam. Iran tidak akan menyerah. Orang Amerika harus mengerti setiap serangan militer AS akan berujung konsekuensi yang tidak bisa diputarbalikan, kecam Khamenei. Lebih lanjut, pria kelahiran Mashhad itu menyebut pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Atas nama Haidar yang mulia, pertempuran dimulai. Kita harus memberikan tanggapan yang kuat terhadap rezim Zionis teroris, tegas Khamenei. Di sisi lain, pernyataan tersebut langsung memicu semangat juang para sekutu Iran. Sejumlah negara seperti Korea Utara ikut murka usai mendengar rencana jahat Amerika dan Israel. Terutama negeri Paman Sam yang dianggap terlalu ikut campur di kawasan Timur Tengah. Alhasil, negara adidaya ini langsung dipaksa mundur setelah kena semprot rezim Kim Jong-un. Tindakan ilegal terorisme yang disponsori negara oleh Israel telah meningkatkan bahaya perang habis-habisan baru di kawasan Timur Tengah, tulis pernyataan pemerintah Korea Utara. Seakan belum cukup, penderitaan Donald Trump kian bertambah usai ditentang rakyatnya sendiri. Pasalnya, 60% warga Amerika menolak keras keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Serangan brutal lumpuhkan ekonomi Israel. Kemarahan Ayatollah Ali Khamenei ditunjukkan dengan serangan Iran yang bertubi-tubi. Negeri para mullah tanpa ampun menyikat fasilitas militer Israel hingga rata dengan tanah. Baru-baru ini, tentara Iran kembali meneror Tel Aviv dengan serangan skala kecil. Sebuah rudal bahkan tertangkap kamera menerobos langit pusat pemerintah negeri Zionis. Selain Tel Aviv, markas militer Israel juga menjadi korban serangan Iran. Buktinya, pangkalan tentara di Gurun Negev dibuat geger karena dihantam drone milik negeri para mullah. Iran juga mengalami sukses besar setelah menghambat operasi Mossad.
Rupanya tentara negeri Paramullah berhasil merusak kompleks Kriya yang dikenal sebagai Pentagonnya Israel. Gak heran tentara Zionis malu bukan main, markasnya yang gagah perkasa justru rontok dihajar Iran. Buktinya pihak militer Israel langsung menyensor informasi serangan demi menutup aib. Serangan Iran juga semakin brutal karena menggunakan berbagai senjata canggih. Bumi Persia menjadi saksi diluncurkannya rudal balistik agar militer Israel semakin terkoyak. Selain rudal balistik, Iran juga mulai rajin menyerang memakai roket hipersonik. Hasilnya langit Israel terus dihujani dengan gempuran dari Teheran selama 24 jam non-stop. Serangan ini semakin membuat warga Israel ketakutan bukan main. Buktinya, rakyat khawatir negeri susu bakal dihujani rudal hingga semuanya rata dengan tanah. Bukannya melawan, mereka justru kabur ke Siprus karena takut disengat rudal Iran. Globe iNews melaporkan setidaknya ada 30.000 warga Israel yang kabur menggunakan kapal. Rakyat Israel kabarnya siap membayar berapapun asal nyawa mereka selamat. Buktinya mereka merogoh kocek mulai dari 10,8 juta hingga 26 juta rupiah. Dapatkan kaos dengan desain menarik dari Oski yang memiliki berbagai varian warna yang memanjakan mata. Cek linknya di bawah ini. Kerugian besar Israel meladeni Iran. Kaburnya warga Israel membuat pemerintahan Zionis mulai keropos. Sebelumnya, negeri susu juga dihadapkan dengan membengkaknya keuangan akibat sektor militer yang terancam lumpuh. Pasalnya, para pengamat memprediksi roket Iron Dome akan habis dalam 12 hari. Baik AS maupun Israel tidak dapat terus duduk dan mencegat rudal sepanjang hari, ujar Tom Karako. Alhasil, langit Israel mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan perisai udaranya. Negeri susu sudah kehilangan 24 nyawa serta lebih dari 600 warga alami cedera akibat melemahnya Iron Dome. Pasukan rudal juga semakin menipis karena senjata Israel ini kerap mengalami malfungsi. Buktinya, sistem pertahanan Ketapel Daud justru menghunjam pemukiman penduduk saat diaktifkan. Ekonomi Israel juga dipaksa menanggung beban dari serangan Iran. Pasalnya, biaya operasional rudal Iron Dome mencapai 285 juta dolar per hari. Keuangan negeri susu bahkan harus boncos akibat pengeluaran militer mereka makin membengkak. Ynet melaporkan pemerintah Israel harus merogoh kocek hingga 725 juta dolar per hari. Di lain sisi, Israel juga harus menangani kasus ganti rugi terhadap penduduknya. Negeri susu dikabarkan memberi santunan sebesar 2,3 juta rupiah per kepala keluarga yang rumahnya dihantam rudal. Gak heran Benjamin Netanyahu mengaku kena mental karena diserang Iran habis-habisan. Israel benar-benar menderita, kami telah kehilangan banyak hal yang sangat menyayat hati, ujar Netanyahu. Dapatkan berbagai macam pilihan kaos hanya dengan 100.000, kamu sudah bisa dapat 6 kaos. Cek linknya di bawah ini ya. Jadi begitulah cerita Israel yang hancur lebur akibat amarah Iran. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?